Halo adik-adik, apa kabar? Adik-adik sekolah minggu. Seminggu kita tidak berjumpa. Dan bersama dengan pada saat ini kita berjumpa kembali dengan adik-adik sekolah minggu GKPI Raja Wali. Halo adik-adik, adik-adik sekolah minggu GKPI Jelambar. Halo, dan anak-anak dimanapun berada. Mari kita sekarang mau mempersiapkan hati kita. Kita mau sekolah minggu diiringi dengan lagu pembukaan kita, Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
sekolah minggu, tiba waktunya kita mengutarakan pengakuan iman kita. Apabila adik-adik sudah hafal, bagus ya. Kalau belum, mari sama-sama menghafal, ya kan? Mari kita utarakan pengakuan iman rasuli kita, bahwa kita pengikut Kristus yang setia dan taat. Abang akan mengutarakannya sambil berdoa, ya. Adik-adik juga ya. Mari kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah memutarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita sambut lagi, sambung acara kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebut, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk menghafal 10 perintah Allah atau yang dikenal dengan Dastatita. Minggu ini ialah titah kelima beserta artinya, titah keenam beserta artinya, dan seterusnya sampai titah ke-10. Mari, titah kelima, hormatilah ayah bundamu, supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah keenam, jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ketujuh, jangan kau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah,
Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9. Jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10. Jangan kau mengingini rumah temanmu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah dasar titah ya anak-anak ya. Kita berulang-ulang supaya itu terus menjadi rema bagi kehidupan kita. Baik anak-anak, kita sambut pujian dari Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Ku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membukakan hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga anak-anak sekolah minggu-Mu dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini dari Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema memberi persembahan yang terbaik. Demi kemurahan Allah memiliki makna memberi persembahan, di mana Allah telah menunjukkan kemurahannya kepada kita. Sedangkan kata demi adalah reaksi kita setelah kita menerima kebaikan Allah. Persembahan adalah rasa ungkapan syukur kita, di mana kebaikan Allah yang telah kita terima dan kita rasakan. Hendaknya persembahan itu kita lakukan dengan rasa penuh rasa syukur dan rasa kekaguman kita kepada Allah. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gereja kita yaitu GKPI dari tahun 2015 sampai 2030 memiliki visi, yaitu menjadikan persekutuan, penyembahan, dan persembahan di tahun 2030. Menjadi persekutuan, penyembahan, dan persembahan di tahun 2030. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya pasti kita pernah melihat hewan sapi. Sapi ketika hidup dan mati pun bermanfaat bagi tuannya. Hewan sapi ketika hidup dan mati memiliki manfaat bagi tuannya. Ketika dia hidup, tentunya tenaga sapi ini digunakan untuk membajak sawah. Bahkan sapi pun bisa pasti ada susunya, sehingga pernah kita meminum susu sapi, menjadi tubuh kita menjadi sehat. Ketika tuannya memotong sapi tersebut, harga daging sapi sekilo sekitar 110 sampai 120 ribu per kilonya. Oleh karena itu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, dengan rasa syukur kita, dengan rasa kagum kita kepada Allah. Sebelum kakak menutup firman Tuhan, ada ayat hafalan kita dari Mazmur 103 ayat 5 yang mengatakan, Dia yang akan memenuhi segala kebaikanmu, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Dia yang akan memenuhi hasrat kebaikanmu, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah, sebagai rasa ungkapan syukur kami yang Kau telah beri segala sesuatu di dalam setiap kehidupan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Tiba waktunya ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan di rumah, lalu boleh juga dititipkan nanti kepada papa dan mama untuk diserahkan ke gereja pada hari Minggu nanti. Atau adik-adik bisa juga mentransfer uang persembahan ke nomor rekening yang ada di sebelah sini adik-adik. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik jangan lupa tetap menegakkan protokol kesehatan 3M ya, apalagi adik-adik ada yang sudah masuk sekolah. Pada saat PTM terbatas harus pakai protokol kesehatannya. Ya kan? Apa itu 3M? M yang pertama memakai masker. Nah, pakai masker, ini masker medis, bisa juga digandakan. Di dalamnya masker medis, di luar pakai masker kain. Nah, M yang kedua adalah mencuci tangan pada air yang mengalir ya. Kalau tidak ada air mengalir ya bisa pakai hand sanitizer. Nah, ini mengandung alkohol. Alkohol bisa mematikan kuman dan bakteri serta virus. Semprotkan ke tangan kita usapkan hand sanitizer ini ke seluruh permukaan tangan. M yang ketiga, adik-adik semua, ialah menjaga jarak, ya kan? Sebanyak kurang lebih sejauh 1 meter atau 1,5 meter, menjaga jarak kita dengan orang yang di sebelah kita, ya kan? Sebab COVID-19 masih ada, kita harus terus menjaga protokol kesehatan, menegakkan protokol kesehatan dengan baik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita, ya. Minggu depan ibadah virtual kita akan ada lagi. Sampai jumpa lagi, tetap sehat selalu ya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.